Sebelum gua melanjutkan video kali ini, gua mau ngingetin lagi ke kalian untuk jangan lupa mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti kalian diberitahu saat gua mengupload video baru di channel ini. And enjoy. Oke sahabat YouTube, ketemu sama gue lagi di channel Syarif Sudin. Dan kita balik lagi ke video ngobrol santuy. Dan pembahasan kali ini yang akan gue angkat adalah hukum copyright terbaru ya untuk situs anime dan manga bajakan ya. Karena baru-baru ini Jepang udah merevisi untuk aturan download anime dan manga bajakan ya. Untuk yang hukum terbaru ini, kabarnya hukumnya nggak main-main ya. Untuk orang yang membagikan link atau tautan untuk download ataupun menonton anime ataupun manga, dia kabarnya akan di penjara 2 tahun ya untuk penyebarnya, dan untuk dendanya sekitar 2 juta yen atau kalau dirupiahin sekitar 276 juta, nggak main-main ini. Dan untuk yang punya situsnya atau yang mengoperasikan situs anime dan manga bajakan, itu kabarnya bakal kena denda sebesar 5 juta yen atau sekitar 692 juta rupiah ya, atau untuk hukuman penjaranya adalah 5 tahun. Implementasi dari undang-undang ini sendiri rencananya akan dilakukan pada 1 Januari 2021 ya, jadi awal tahun 2021. Dan meski banyak yang tidak menyetujui akan aturan baru ini, namun seperti kita ketahui, konten kreator di negara Jepang sendiri sering dibayar rendah ya. Jadi untuk positifnya dari aturan baru ini adalah pemerintah Jepang ini pengen konten kreator di Jepang ini lebih dihargai ya, karena konten kreator di Jepang ini sering dibayar dengan rendah ya, sehingga mereka melakukan pembajakan ya, dalam skala besar. Jadi membuat perusahaan dan para pekerja yang ada di dalamnya akan mengalami kerugian yang tergolong besar. Jadi tanpa kita sadari, saat kita menonton ataupun mendownload anime ataupun manga bajakan itu, pihak produsen atau pembuat anime dan juga manga ini mengalami kerugian cukup besar ya. Dan untuk revisi terbaru Undang-Undang Hak Cipta ini juga terdapat pelarangan situs-situs yang menyediakan agregator ya dan tautan ke media yang telah dibajak. Peraturan ini akan dimulai pada 1 Oktober 2020. Jadi untuk yang agregator ini udah dimulai ya, karena dimulainya 1 Oktober. Dan menurut ANN ini, peraturan ini tidak hanya berlaku pada penyebar anime atau penyedia media bajakan, tapi juga dapat menyeret para konsumennya ya. Jadi untuk kita para penikmat anime sama manga bajakan ini juga bisa terkena dampak dari Undang-Undang Hak Cipta ini ya. Namun untungnya revisi ini masih memperbolehkan publikasi dari sebuah panel dari berbagai halaman dalam suatu manga. Jadi misalkan ada channel YouTube yang membahas mengenai anime ataupun manga ya. Misalkan dia membahas manga, review manga ya, istilahnya review manga itu. Kalau dia cuma menyertakan kayak sepenggal-penggal gambar atau panel itu nggak apa-apa ya. Yang penting jangan yang disertakan itu jangan gambar yang adegan utamanya ataupun semua adegan itu yang nggak boleh ya. Jadi sepotong-potong terus nanti di slide berikutnya itu gambar kayak fan art atau gambar lain itu masih bisa kalau untuk kayak gitu ya. Jadi kalau untuk kreator YouTube yang membahas anime itu atau manga, dia boleh asalkan tidak menggunakan gambar dari manga. Misalkan dia review dari manga full itu gambarnya ada semua, itu nggak boleh. Yang boleh itu di oplos ya, misalkan saat panel ini dia dikasih ke gambar YouTube itu, di videonya ada panel ini, terus untuk gambar selanjutnya itu gambar-gambar kayak fan art tapi dia menceritakan, dan itu menceritakannya pun tidak boleh full ya, karena nanti akan terkena undang-undang ini juga. Jadi sepotong-potong, dan revisi ini juga
membolehkan publikasi foto yang secara tak langsung menunjukkan konten manganya. Tak hanya itu, revisi ini tidak akan menghukum orang-orang yang mengunduh karya turunan. Karya turunan di sini maksudnya ya fan art atau gambar-gambar dari fans. Di sini dijelaskan seperti fan fiction atau doujinshi ya, serta pengecualian yang dinyatakan dalam hukum hak cipta universal dan penggunaan wajar. Dan untuk kalian yang pengen streaming anime dan manga legal ini, sebenarnya situsnya udah ada, tapi di sini masih terbatas untuk versi Inggris ya kalau nggak salah, yaitu Crunchyroll. Crunchyroll ini merupakan salah satu situs streaming anime terbesar dengan lebih dari 850 juta yang tersedia ya. Nggak cuma anime juga yang ada di sini, kamu juga bisa menonton dorama, yaitu drama Jepang ya. Dan juga bisa membaca manga di Crunchyroll. Dan untuk Crunchyroll ini kamu bisa menikmati layanannya secara gratis selama 14 hari. Jadi kalian ini disediain trial ya, trial selama 14 hari percobaan. Dan di sini tentunya dengan batasan konten dan ada iklan ya. Ya kayak perbedaan YouTube biasa sama YouTube Premium ya. YouTube Premium itu kan nggak ada iklan, kalau YouTube biasa kan ada iklan. Dan tapi Crunchyroll ini belum ada subtitle Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia yang website besar itu bisa ya bikin situs legalnya. Untuk harganya sendiri ya per bulan itu, biar kalian bisa streaming di Crunchyroll ini dikenakan biaya sekitar 7,99 US dollar ya, atau kalau dirupiahin sekitar 114.000. Dan ini sudah dijamin bebas iklan karena ini udah premium membership ya. Dan ada lagi premium plus membership ya, dengan keunggulan seperti diskon untuk pembelian barang di toko Crunchyroll. Jadi untuk kelebihan di premium plus membership ini, kalian bisa dapat diskon jika kalian membeli barang di Crunchyroll. Terus ada juga VIP benefit seperti event dari Crunchyroll dan bisa menjadi beta tester untuk mencoba fitur baru di Crunchyroll. Dan kedua ada Funimation ya. Funimation ini sama kayak si Crunchyroll, dia juga memiliki beberapa judul dari season anime dengan jarak 1 minggu setelah tayang di Jepang, kemudian baru tersedia di situs ini. Jadi misalkan di Jepang anime minggu ini rilis, yang episode minggu ini di Jepang rilisnya di Funimation ini minggu depan ya. Jadi ada jeda 1 minggu, nggak langsung kayak situs-situs bajakan ya, atau situs-situs ilegal sekarang. Dan untuk harganya di Funimation ini 126.000 per bulan ya. Dan ternyata Netflix juga ada, dia menyediakan juga ya. Netflix ini ada ribuan koleksi judul mulai dari drama, film, dokumenter hingga anime. Ya sudah banyak yang tahu ya, Netflix ini situs streaming legal yang ada di Indonesia. Dan di sini harganya sekitar 129.000 ya. Dan ada lagi nomor 4 ini Hulu. Hulu ini untuk harganya per bulan itu 171.000. Ada lagi iFlix. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi website-website legal yang bisa kalian gunakan untuk menonton anime yang secara legalnya ya. Dan gua rasa sih untuk aturan ini akan sedikit sulit ya, karena kita tahu sendiri dunia internet itu luas dan untuk menghilangkan bajakan itu sangat susah ya. Kayak contohnya kayak software di Windows aja ya, kayak SmartDAV itu aja ada cracknya. Gua yakin hampir semua orang menggunakan crack SmartDAV yang tersedia di internet itu ya, dan memang itu bisa digunakan. Windows pun ada bajakannya. Jadi untuk menghilangkan bajakan-bajakan di internet ini sangat susah ya, karena memang ada orang-orang
yang menyediakannya di website mereka. Jadi itu tadi untuk informasi selanjutnya mengenai hukum hak cipta, kita tunggu aja tahun depan ya, kan udah mulai diterapkan wacananya 1 Januari 2021 ya. Mungkin nanti tanggal 2, 3, 4 atau seterusnya itu udah bisa kita rasakan untuk pemblokiran dan hukum-hukumnya apakah sudah diterapkan atau belum. Jadi tunggu aja. Mungkin video kali ini cukup sekian, kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa membantu channel ini biar terus berkembang, and see you next time guys.